Ada nggak sih di dalam perusahaan PT BPR NBP 27 ini yang kebal fraud? Halo, selamat siang. Selamat datang di NBP 27 Podcast, membakar rasa penasaran Anda. Halo, nama saya Winona Bedita. Kali ini, dalam podcast kali ini, kita akan membahas mengenai strategi anti fraud. Namun, saya tidak sendiri. Kali ini, saya ditemani oleh Bapak Edwin. Beliau sebagai Kepala Sky Audit Internal di PT BPR NBP 27. Halo, selamat siang Bapak. Apa kabar? Sehat. Oke, kali ini kita mau membahas mengenai strategi anti fraud nih ya Pak. Oke, siap. Berarti Bapak sudah hatam dong, karena kan Bapak sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal di PT BPR NBP 27 ini. Oke, sebelum kita memulai podcastnya, bagaimana kalau Bapak menceritakan sedikit nih tentang Bapak di PT BPR NBP 27 ini, sehingga Bapak sekarang sudah menjadi Kepala Sky. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Edwin Purnama Sidik di BPR NBP 27. Saya menjabat sebagai Kepala Satuan Audit Internal, Kepala SKI. Saya menjabat di sini sebagai Kepala sudah hampir 2 tahun lebih. Awal karir dulu saya sebagai staf IT di tahun 2013 ya kan Nona ya. Udah lama ya Pak ya. Ya lumayan, udah hampir 10 tahun saya di sini. Iya, Di BPR NBP 27. Alhamdulillah dari awalnya staf IT 2015 2015 saya dirotasi menjadi staf audit internal. Dan di tahun 2021 saya dipercaya dan oleh pimpinan untuk menjadi Kepala Satuan Audit Internal. Oke. Jadi udah lumayan lama ya, Mbak Nona ya. Sepak terjang di PT BPR NBP ini sudah lumayan lama ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan menjadi Kepala Satuan Kerja Audit Internal juga sudah hampir mau 3 tahun ya Bapak ya. Betul. Oke. Sekilas tadi bagaimana sepak terjangnya Bapak Edwin di NBP 27 ini. Nah, untuk lebih jauh nih, sebelum kita membahas tentang strategi anti fraud, gimana kalau misalnya kita nanya nih ke Bapak, Sky itu apa sih Pak? Oke, kita awali dengan berbicara tentang SKI. Ya. SKI itu adalah suatu unit kerja, satuan kerja di mana kami dibawahi langsung oleh direktur utama. Kami bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Lalu juga kami terdapat garis putus langsung ke dewan komisaris, yang dimana fungsi utamanya itu untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Di sini pengawasan ada 3, seperti preventif. Preventif itu berarti pencegahan artinya. Lalu ada detektif atau kita mendeteksi, lalu ada juga korektif atau perbaikan, dengan memastikan jalannya seluruh kegiatan operasional BPR itu sebagaimana tercermin dari kinerja laporannya, laporan keuangannya yang telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi lumayan kompleks sebenarnya kalau SKI itu. Jadi kita tidak perlu untuk tugasnya itu tidak perlu untuk langsung mengetahui apa saja tugas tiap bagian itu, tapi kita harus mengetahui alurnya kayak gimana, prosedurnya kayak gimana, seperti itu. Oke Pak, jadi teman-teman, secara garis besar itu Satuan Kerja Audit Internal itu adalah memastikan jalannya kegiatan operasional, betul ya Pak ya? Secara preventif, detektif, dan juga korektif. Oke, jadi kalau tujuan dari audit itu apa sih Pak sebetulnya? Sebenarnya ada berapa ya? 3 ya. Tujuan dari audit internal di dalam suatu perusahaan. Ya khususnya kita ke jasa keuangan ini ya. Yang pertama itu untuk memberitahukan dalam bentuk rekomendasi, saran rekomendasi kepada pimpinan, kepada direktur utama, dalam hal ini manajemen ya, terhadap hal-hal yang diperlukan
eh, terhadap untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan juga kepatuhan terhadap Oke. ketentuan yang berlaku. Itu yang pertama. Lalu ada juga tujuan audit internal itu sebagai alat perusahaan untuk mengontrol dan mengevaluasi efektivitas pengendalian tata kelola serta proses operasional Oke. perusahaan. Lalu yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oke. Ya, seperti itulah tujuan dari audit itu. Oke, Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk orang awam ini sepertinya kalau audit itu agak lumayan susah ya, Pak. Karena tadi Bapak bilang di situ mengontrol, Iya, ada juga mengevaluasinya, betul. terus pengendalian tata kelola, Iya, terus kita satuan kerja audit internal juga harus memperbaiki penyimpangan yang terjadi ya, Pak iya, ya. betul seperti itu, Mbak Nona. Cuman kayaknya kalau misalkan Bapak sendiri, Bapak pribadi, sepertinya sudah kenyang ya Pak ya. Iya juga, Pak. Saya juga masih belajar. Iya. Saya juga masih ikut pelatihan-pelatihan, Betul. cari ilmu baru. Ya. Karena kan kalau ilmu audit atau pemeriksaan itu sifatnya dinamis ya, nggak melulu gitu. Pasti ada teknik-teknik baru yang diciptakan para ahli agar efektivitas dalam pemeriksaan kita itu semakin baik, semakin efisien, semakin bagus lah istilahnya kayak gitu ya Mbak ya. Oke, nah gini Pak, biasanya ini kan yang saya tahu nih Pak, audit itu memiliki karakter nih Pak. Ya, betul. Nah, karakter yang harus dimiliki seorang auditor itu apa Pak? Wah, sebenarnya banyak ya karakter-karakter atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap auditor itu. Oke. Yang pertama, sikap utama dan yang paling utama itu seorang audit internal itu, auditor itu harus memiliki sikap independen dan objektif. Dalam hal ini independen berarti kita tidak memihak, tidak memiliki kepentingan secara pribadi dengan auditi atau orang yang kita periksa seperti itu. Dan itu yang utamanya. Tentu pelengkapnya juga masih banyak, bahwa kita itu auditor itu harus kritis, kita harus peka terhadap perubahan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di karyawan, dan lalu ada sikap teliti juga tentunya, harus berhati-hati dalam bertindak, harus memastikan dulu kebenaran suatu kejanggalan yang terjadi apabila terjadi, lalu empati juga, kita harus punya keterampilan dalam menganalisis, lalu berkomunikasi tentunya, karena kita kan bekerja dengan bagian-bagian lain. Betul. dengan audit kerja lain, sehingga kita harus memiliki komunikasi yang baik. Betul. Agar tidak meminimalisir kesalahpahaman seperti itu. Lalu juga sikap rasa ingin tahu harus dimiliki oleh seorang auditor. Lalu ada teamwork juga tentunya, karena kan nggak sendiri kita bekerja kan, dengan tim. Lalu ada keterampilan teknologi, ini juga yang sangat penting dimiliki oleh setiap staf ataupun auditor yang ada di setiap BPR tentunya. Karena sampai ini kita gaptek, kita dibodohi misalkan sama oknum-oknum yang ingin merusak kantor ini gitu lah, seperti itu ya Pak ya. Ya kurang lebihnya seperti itulah Mbak. Agak banyak juga ya Pak karakter yang harus dimiliki seorang auditor gitu. Iya, betul. Oke, tadi kan Bapak bilang nih bahwa tugas dari seorang SKY itu adalah melakukan pemeriksaan dan mengawasi. Ya, betul. Emang banyak ya Pak karyawan-karyawan gitu yang melakukan pelanggaran sejauh ini gitu? Iya, sejauh ini ya ada saja yang Mbak ya, di mana-mana juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di suatu BPR gitu kayak gitu. Teman kan terbagi dua ya, ada yang maksudnya pelanggaran yang memang dikarenakan dia tidak tahu, tidak mengerti prosedurnya, sehingga dia melakukan kesalahan, pelanggaran seperti itu. Nah di situ kan ya kalau misalkan pelanggarannya seperti itu kan masih bisa kita bina, kita ikutin mereka ke pelatihan-pelatihan, lalu dapat dikoreksi juga kesalahannya. Namun yang kedua nih yang sangat fatal ya, yang
pelanggaran yang disengaja. Nah, seperti itu ya, pelanggaran yang disengaja, dia punya niatan yang jelek seperti itu. Dengan ini kita juga alhamdulillah saat ini udah punya berbagai strategi ya. Nanti kita jelaskan Dibahas juga ya, ya. strategi apa saja eh, di dalam tindakan setiap tindakan yang disengaja itu seperti itu. Jadi langsung aja nih kita ya bahas ya. Oke Pak, siap. Oke, jadi yang tindakan yang disengaja itu yang namanya fraud. Nah, kita bahas dulu ini apa yang disebut dengan fraud. Iya. Jadi fraud itu adalah suatu tindakan untuk penyimpangan dan pembiaran di sini ya. Jadi tindakan yang menyimpang dan atau pembiaran yang disengaja dilakukan untuk mengelabui, lalu untuk memanipulasi seperti itu BPR maupun nasabah ataupun pihak lain juga. Seperti itu yang terjadi di lingkungan BPR dan atau menggunakan sarana BPR sehingga hal tersebut merugikan BPR, nasabah dan pihak lain tersebut sehingga mereka menderita kerugian secara finansial ataupun non finansial dan memperoleh keuntungan dari situ maupun langsung maupun secara tidak langsung. Itu pengertian dari fraud ya selama ini. Itu Mbak. Episode selanjutnya silakan nonton part 2.